Halo Bray, Agung di sini. Dan di video kali ini kita akan review HP dari Asus ya, yaitu Asus Zenfone 5. Yap, ini HP yang waktu perilisannya dulu itu cukup hype ya, bisa gue bilang. Kenapa? Karena pada tahun itu ini HP merupakan salah satu HP yang memiliki kamera yang cakep di harganya. Buat kalian yang ngikutin channel review gadget pasti dah pada tahu lah ya. Oke, langsung kita bahas. Di kotaknya bagian depan ada logo dan tulisan Zenfone 5. Ini gue kurang tahu ya logonya artinya apa. Kenapa Asus bikin logo kayak gini? Kalau dari sudut pandang gue sih ini kayak dua HP yang ditumpuk itu sih. Ini HP pertama kemudian HP kedua gitu. Dan gue pun nggak ngerti apa artinya. Kemudian untuk bagian kanan dan kirinya di sini ada tulisan WePhoto dan ada logo lagi yang sama. Bisa kalian lihat. Kemudian untuk bagian atasnya ada logo dari Asus dan di bawahnya juga ada logo dari Asus. Dan untuk di belakangnya ada beberapa informasi dan spek singkatnya. Oke, jadi ini langsung gue bacain aja ya. Di sini tuh ada tulisan, kelihatan gak sih? Asus X00GD. Ini adalah kode untuk handphone ini ya. Jadi kode yang di sini tuh harus sama dengan kode yang ada di handphonenya. Kalau beda berarti antara antara aksesorisnya emang OEM atau emang HP-nya bukan dari dosbook ini. Kemudian di sini ada kode lagi ZE620KL. Nah, ini adalah kode dari si Zenfone-nya sendiri. Kenapa Asus Zenfone 5 ada kode ZE620KL? Karena setauku ya, ini dulu itu waktu tahun 2015-2016 tuh ada juga Asus Zenfone 5. Jadi mungkin untuk ngebedain antara Zenfone 5 yang lama dengan Zenfone 5 yang ini, maka dikasih kode lagi ZE620KL. Dan di sini ada 6,2 inch, ini adalah untuk ukuran layarnya. Ini adalah serial number dan lain sebagainya, email dan lain sebagainya. Dan di sini ada kode Z620KL, kemudian warnanya midnight blue, LTE 4G, internalnya 64 GB, dual SIM, ukuran layarnya 6,2 inci Full HD Full HD. Kemudian di sini ada with headset, berarti di paket pembeliannya kalau kalian beli baru harusnya ada headsetnya. Chipset yang dipakai Snapdragon 636 1,8 GHz. Kemudian kamera belakangnya 12 megapiksel dan 8 megapiksel. Untuk kamera depannya 8 megapiksel. Kemudian ada with bumper. Ini antara harusnya ada bumper cache atau soft cache, gue kurang paham ya. Diproduksi di PT Sat Nusa Persada. Oke. Berarti ini resmi ya, HP ini harusnya resmi Indo. Oke, langsung kita buka. Oh ya, buat kalian yang mau lihat detail spesifikasinya, nanti linknya gua taruh di deskripsi ya. Dan seperti biasa kita dapat SIM ejector, kemudian ada buku manual atau manual book ya di sini. Kemudian dia ada bekas softcase gitu. Ada nota harganya sih ini. Ya gua nggak tahu sih ini dapat softcase atau hardcase. Gua lupa sih dulu itu dapat softcase atau hardcase ya. Ya buat kalian yang beli HP ini dengan kondisi baru, mungkin bisa komen di bawah ya kelengkapannya apa aja. Ini soalnya gue beli second sih, jadi nggak berharap banyak untuk kelengkapannya. Kemudian ini unitnya Asus Zenfone 5. Ini kita singkirin dulu ya, kita bahas nanti. Dan kemudian di bawah ada, bentar mana ini? Yup. Di bawah ada earphone. Ini kelihatannya masih bagus. Kata penjualnya sih earphone-nya jarang dipakai gitu. Atau nggak pernah dipakai, lupa sih. Yang jelas ini jarang dipakai. Kemudian ada charger dan USB Type C ya. Bisa fokus sih. Hardware dan USB Type C. Nah, ini semuanya chargernya ini masih ori juga cuy. Chargernya ini masih original, kabelnya juga masih original. Jadi kelengkapannya ini bagus banget, atau bisa gue bilang lucky ya, karena ini kelengkapannya masih ori semua cuy. Jarang banget kan kita beli HP yang udah
bertahun-tahun, kemudian aksesorisnya itu masih original. Oke, ini kita singkirin dulu kayaknya. Oke, dan ini adalah unitnya si Asus Zenfone 5 ZE620KL. Lumayan panjang sih namanya. Gua nggak heran lah ya sama Asus, soalnya hampir semua produk Asus itu namanya panjang semua, baik dari segi HP maupun dari segi produk laptopnya. Jadi nggak perlu kaget dah sama Asus. Dan ini salah satu yang gua suka sama Asus Zenfone 5 ZE620KL adalah bagian desain belakangnya. Gue sebutnya Zenfone 5 aja ya biar nggak kepanjangan. Ini desainnya cantik banget, terus ada garis kalau kena cahaya yang pusatnya itu ada di fingerprintnya. Jadi kalian bisa lihat kalau kita geser dia ikut ngegeser, kemudian kalau kita putar dia ikut muter juga. Keren dah pokoknya. Nah, kalau kalian perhatiin ini tuh mirip planet coordinator yang ada di anime Gundam Seed ya, dan Gundam Seed Destiny. Buat yang nonton pasti tahu, mirip gitulah pokoknya. Bahannya dari kaca Corning Gorilla Glass, dan yang bikin gua kaget waktu beli itu, ini barang belakangnya masih mulus banget untuk HP second yang umurnya kurang lebih 3 tahunan. Jadi bisa kalian lihat, ini masih mulus banget, nggak ada retak, nggak ada baret, dan nggak ada pecah sama sekali loh, mulus gitu. Jadi kelihatan banget ini HP bener-bener kerawat ya. Dan di sini ada dual kamera, yang mana kamera utamanya ini 12 megapiksel. Dan ini sudah dilengkapi fitur OIS. Nanti gua kasih unjuk hasil videonya ya yang pakai OIS. Kemudian kamera wide-nya 8 megapiksel. Kemudian di bawahnya ada LED flash dan logo Asus. Desainnya ini bener-bener clean dan kelihatan premium banget. Nah, untuk bagian atasnya di sini ada garis antena 2 ya, 1 2. Di sini ada lubang mikrofon, kelihatan gak ya? Ada lubang mikrofon lah di sini. Ini ada baret-baret sedikit, wajar lah ya kondisi second. Bagian kanan ada tombol volume, tombol power. Ini kondisi tombolnya kelihatannya ada baret-baretnya. Dan di bawahnya sini ada garis antena lagi. Kemudian di bagian kiri di sini ada mikrofon lagi, banyak juga, lumayan mikrofonnya. Kemudian ada SIM tray. Nah, di sini dia triple slot ya. Jadi kalian bisa pakai dual SIM sama satu micro SD. Dan di bawahnya ada garis antena. Di bagian bawah ada garis antena, jack audio 3,5 mm, port USB Type-C, mikrofon, kemudian ada speaker. Nah, speakernya ini udah stereo ya, bawah sama atas. Dan untuk depannya ada kamera depan 8 megapiksel, kemudian sensor, ada LED notifikasi juga, agak di tengah-tengah sini. Dan ini HP punya poni Bray, jadi bisa kalian lihat. Nah, ada poninya. Ya wajar lah, waktu itu HP dengan layar poni lagi hype dan baru-barunya juga. Jadi banyak brand yang rilis pakai layar poni juga. Tapi gua suka sama poni Asus ini. Dia kelihatan nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Ini tuh mirip-mirip si iPhone X dan XR ya. Tapi kurang halus aja sih untuk lekukannya kalau kalian perhatikan. Nah, kalau misalkan kalian nggak suka sama poni ini, kalian bisa sembunyiin poninya menggunakan fitur yang ada di pengaturan. Nanti kita coba. Kemudian untuk tampilannya dia itu pakai Zen UI 5. Oke, dia pakai Zen UI 5, Android 9 Pie. Oh ya, HP ini sudah ada NFC ya. Jadi nggak perlu khawatir buat kalian yang butuh atau sering banget pakai NFC. Di sini ada. Ini nggak gua aktifin karena gua nggak pakai NFC. Harusnya jarang kepake. Bukan jarang ya, fiturnya itu emang gua nggak pakai gitu, jadi nggak tak aktifin. Nah, kalau kalian yang suka sering butuh banget fitur NFC ini, nggak perlu khawatir lagi di Asus Zenfone 5 ini, Bray. Dari segi performa ini HP masih oke menurut gua, masih bisa buat scroll itu masih smooth juga, jadi nggak perlu khawatir. Untuk performanya itu masih lancar-lancar aja di tahun 2021 ini. Oh ya, ini yang gua pegang varian 4/64 GB nya ya. Selama gua coba lebih dari 2 minggu, langsung gua kasih tahu aja ya, ini HP bukan buat gaming. Ini HP cocoknya buat fotografi, videografi, buat video TikTok, dan pemakaian normal biasa. Atau bisa gua bilang, kalau mau maksimalin performa dari HP-nya, jelas lebih bagus buat yang suka upload foto, video, buat konten TikTok, dan yang nggak punya budget banyak buat beli iPhone. Terutama untuk iPhone XR ya. Untuk harganya gua bahas belakangan, biar kalian bisa simpulkan HP ini worth it atau enggak di harga segitu. Oke, dan bukan berarti HP ini nggak bisa buat game ya.
Buat game bisa aja, tapi ini HP lebih cocok aja gitu buat foto-foto dan video. Biar fiturnya itu bisa kepake semua. Jadi sesuai tulisannya di boxnya ya. Tadi ada tulisan WeFoto, mungkin itu alasan Asus ngasih tulisan kayak gitu. Biar user sadar kalau HP ini memiliki fitur yang membantu dalam hal foto dan video, bray. Kalau untuk game di sini gue cuman install Mobile Legend ya. Kalau untuk main game Mobile Legend kalian dapetin settingan default di high dan udah bisa mode high frame rate. Tapi belum bisa grafik ultra. Tapi di sini gua set ke low grafiknya biar mainnya lebih enteng aja. Dan kalau buat game ini lumayan panas bagian belakang deket kamera. Jadi gua saranin pakai soft case kalau buat main game biar lebih nyaman. Untuk baterainya ini kapasitasnya 3300 mAh. Jadi lumayan kurang lah dibandingkan HP 1 sampai 2 jutaan sekarang yang udah pada 4000 sampai 6000 mAh. Dari performa sendiri bisa gua bilang masih oke lah menurut gua. Untuk hasil kameranya gimana? Kamera utamanya masih bagus, detailnya bagus, fokusnya cepat, dynamic range-nya lumayan, overall oke lah. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk kamera wide-nya menurutku kurang sih. Ini kayak lensa Fish A, melengkung gitu, kurang lebih hasilnya kayak gini. Jadi gua saranin kalau mau foto wide mending mundur aja daripada pakai lensa wide-nya. Untuk kamera depannya sendiri menurutku lumayan oke lah. Hasilnya bagus, detailnya lumayan juga, tergantung pencahayaannya. Kalau kalian bisa setting atau tempat pencahayaannya bagus sih menurut gua overall cakep lah. Nah, seperti yang gue bilang tadi di awal, kalau kamera HP ini punya fitur OIS untuk menstabilkan video ketika tangan kita goyang atau banyak gerak. Biasanya ini buat orang yang suka ngevlog atau buat video traveling. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah rekaman Full HD 60 fps Asus Zenfone 5 pakai OIS ya. Oh, bisa keluar jauh, harusnya ini udah kelihatan ya. Gua naik tangga, turun tangga, harusnya nanti udah kelihatan hasilnya. Oke, kalian nilai sendiri gimana hasilnya. Hasilnya bagus sih menurutku, videonya stabil dan mulus. Makanya tadi gue bilang cocok buat yang pengen kamera bagus, buat konten YouTube, buat video TikTok, tapi nggak punya budget banyak. Ini HP gue bilang masih oke loh dipakai di tahun ini. Mungkin buat kalian yang suka main game bisa ambil yang varian 6/64 GB nya, biar lebih enak mainnya aja. Untuk harganya sendiri ini gue dapetin di harga 1,5 jutaan di marketplace Facebook ya. Jadi mungkin di daerah kalian berbeda-beda tergantung penjualnya. Tapi kalau kalian cek di toko Ijo itu masih di harga 1,7 sampai 2,2an. Kalau nggak salah sih, komen di bawah ya. Jadi kesimpulannya gimana? Apakah Asus Zenfone 5 worth it dipakai di tahun 2021? Jawabannya tergantung kebutuhan user. Kalau gue sih worth it aja karena nggak sering main game dan game gue cuman ML aja. Jadi masih oke loh. Tapi kalau kalian lebih milih buat game, HP ini kurang cocok sih. Mending beli Google Pixel 2 XL, Poco M3, Redmi 9, Redmi Note 9 dan sebagainya. Masih banyak banget kok HP gaming 1 sampai 2 jutaan itu. Tapi kalau kalian lebih prefer ke kameranya, pilihannya Asus Zenfone 5 ZE620KL ini sama Google Pixel 2 dan 2 XL, bray. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Seperti biasa, thanks for watching this video. Kalau kalian suka silahkan like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yup, selamat terbahan, bray.